Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian yang berkaitan dengan ibadah puasa. Tujuan berpuasa. Secara jelas Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan atau la'allakum tattaqun. Dalam rangka memahami tujuan tersebut, agaknya perlu digarisbawahi beberapa penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, banyak di antara orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini berarti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga bukan tujuan utama dari puasa. Ini dikuatkan pula dengan firman-Nya bahwa Allah menghendaki untuk kamu kemudahan, bukan kesulitan. Yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di sisi lain, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal putra-putri Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang memberi ganjaran atau pahala atasnya. Ini berarti pula bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang unik. Tentu saja banyak segi keunikan puasa yang dapat dikemukakan. Misalnya, bahwa puasa merupakan rahasia antara Allah dan pelakunya sendiri. Bukankah manusia yang berpuasa dapat bersembunyi untuk minum dan makan? Bukankah sebagai insan siapapun yang berpuasa memiliki keinginan untuk makan atau minum pada saat-saat tertentu dari siang hari puasa? Nah, kalau demikian, apa motivasinya menahan diri dari keinginan itu? Tentu bukan karena takut atau segan dari manusia. Sebab jika demikian, dia dapat saja bersembunyi dari pandangan mereka. Di sini disimpulkan bahwa orang yang berpuasa melakukannya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian antara lain penjelasan sementara ulama tentang keunikan puasa dan makna hadis qudsi di atas. Sementara pakar ada yang menegaskan bahwa puasa dilakukan manusia dengan berbagai motif atau keinginan. Misalnya protes, turut bela sungkawa, pensucian jiwa, kesehatan,
dan sebagainya. Tetapi seseorang yang berpuasa Ramadan dengan benar sesuai dengan cara yang dituntut oleh Al-Quran, maka pastilah ia akan melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di sini Anda boleh bertanya, bagaimana puasa yang demikian dapat mengantarkan manusia kepada takwa? Untuk menjawabnya, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan takwa. Puasa dan takwa. Takwa terambil dari akar kata yang bermakna menghindar, menjauhi, atau menjaga diri. Kalimat perintah ittaqillah secara harfiah berarti hindarilah, jauhilah, dan jagalah dirimu dari Allah. Makna ini tidak lurus, bahkan mustahil dapat dilakukan makhluk. Bagaimana mungkin makhluk menghindarkan diri dari Allah atau menjauhinya, sedangkan Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada? Karena itu perlu disisipkan satu atau kalimat untuk meluruskan maknanya. Misalnya kata siksa atau yang semakna dengannya, sehingga perintah bertakwa mengandung arti perintah untuk menghindarkan diri dari siksa Allah. Sebagaimana kita ketahui, siksa Allah ada dua macam. Yang pertama, siksa di dunia akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang ditetapkannya berlaku di alam raya ini. Seperti misalnya, makan berlebihan dapat menimbulkan penyakit. Tidak mengendalikan diri dapat menjerumuskan kepada bencana. Atau api panas dan membakar, dan hukum-hukum alam dan masyarakat lainnya. Yang kedua, siksa di akhirat. Akibat pelanggaran terhadap hukum syariat seperti tidak sholat, tidak puasa, mencuri, melanggar hak-hak manusia, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan siksa neraka. Syekh Muhammad Amduh menulis, menghindari siksa atau hukuman Allah diperoleh dengan jalan menghindarkan diri dari segala yang dilarangnya, serta mengikuti apa yang diperintahkannya. Hal ini dapat terwujud dengan rasa takut dari siksaan dan atau takut dari yang menyiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini pada umumnya pada mulanya timbul karena adanya siksaan. Tetapi seharusnya ia timbul karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiksa. Dengan demikian, yang bertakwa adalah orang yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, bagaikan melihatnya, atau kalau yang demikian tidak mampu dicapainya, maka paling tidak menyadari bahwa Allah melihatnya. Sebagaimana bunyi sebuah hadis. Tentu banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Antara lain dengan jalan berpuasa. Puasa seperti yang dikemukakan di atas satu ibadah yang unik. Keunikannya antara lain karena ia merupakan upaya manusia meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa meneladani sifat-sifat Allah. Beragama menurut sementara pakar adalah upaya manusia meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, tahallaku bil ahlakillah, berakhlaklah
atau teladanilah sifat-sifat Allah. Di sisi lain, manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan yang terpenting adalah kebutuhan fa'ali, yaitu makan, minum, dan hubungan seks. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya antara lain sebagai tidak mempunyai anak atau istri. Ata yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri? Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 100. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Quran Surat Jin Surat ke-76 ayat 3. Al-Quran juga memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan Aghwairallahi attakhidu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wala yut'am. Artinya, apakah aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Al-Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 14. Dengan berpuasa, manusia berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontohi sifat-sifat tersebut. Tidak makan dan tidak minum, bahkan memberi makan orang lain ketika berbuka puasa, dan tidak pula berhubungan seks walaupun pasangan ada. Tentu saja sifat-sifat Allah tidak terbatas pada ketiga hal itu, tetapi mencakup paling tidak 99 sifat yang kesemuanya harus diupayakan untuk diteladani sesuai dengan kemampuan dan kedudukan manusia sebagai makhluk ilahi. Misalnya maha pengasih dan penyayang, maha damai, maha kuat, maha mengetahui, dan lain-lain. Upaya peneladanan ini dapat mengantarkan manusia menghadirkan Tuhan dalam kesadarannya, dan bila hal itu berhasil dilakukan, maka takwa dalam pengertian di atas dapat pula tercapai. Karena itu, nilai puasa ditentukan oleh kadar pencapaian kesadaran tersebut, bukan pada sisi lapar dan dahaga, sehingga dari sini dapat dimengerti mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Puasa umat terdahulu. Puasa telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian. Salat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat tertentu sebagai pendekatan kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja cara dan kaifiatnya dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya adalah sama. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu.
Manusia memiliki kebebasan bertindak, memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini makan, minum, dan berhubungan seks. Binatang, khususnya binatang-binatang tertentu, tidak demikian. Nalurinya telah mengatur ketika kebutuhan pokok itu, sehingga misalnya ada waktu atau musim berhubungan seks bagi mereka. Itulah hikmah ilahi demi memelihara kelangsungan hidup binatang yang bersangkutan dan atau menghindarkannya dari kebinasaan. Manusia sekali lagi tidak demikian. Kebebasan yang dimilikinya tidak dapat, bila tidak dikendalikan, dapat menghambat pelaksanaan fungsi dan peranan yang harus diembannya. Kenyataan menunjukkan bahwa orang-orang yang memenuhi syahwat perutnya melebihi kadar yang diperlukan bukan saja menjadikannya tidak lagi menikmati makanan atau minuman itu, tetapi juga menyita aktivitas lainnya, kalau enggan berkata menjadikannya lesu sepanjang hari. Syahwat seksual juga demikian. Semakin dipenuhi, semakin haus, bagaikan penyakit eksim. Semakin digaruk, semakin nyaman dan menuntut, tetapi tanpa disadari menimbulkan borok. Potensi dan daya manusia betapapun besarnya memiliki keterbatasan, sehingga apabila aktivitasnya telah digunakan secara berlebihan ke arah tertentu, arah pemenuhan kebutuhan faali misalnya, maka arah yang lain, mental, spiritual, akan terabaikan. Nah, disinilah diperlukannya pengendalian diri. Sebagaimana disinggung di atas, esensi puasa adalah menahan atau mengendalikan diri. Pengendalian ini diperlukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok. Latihan dan pengendalian diri itulah esensi puasa. Puasa dengan demikian dibutuhkan oleh semua manusia, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, untuk kepentingan pribadi atau masyarakat. Tidak heran jika puasa telah dikenal oleh umat-umat sebelum umat Islam sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran. Dari penjelasan ini, kita dapat melangkah untuk menemukan salah satu jawaban tentang rahasia pemilihan bentuk redaksi pasif dalam menetapkan kewajiban puasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu puasa, tidak menyebut siapa yang mewajibkannya. Bisa saja dikatakan bahwa pemilihan bentuk redaksi tersebut disebabkan karena yang mewajibkannya sedemikian jelas dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi boleh jadi juga untuk mengisyaratkan bahwa seandainya pun bukan Allah yang mewajibkan puasa, maka manusia yang menyadari manfaat puasa dan akan mewajibkannya atas dirinya sendiri. Terbukti motivasi berpuasa, tidak makan atau mengendalikan diri yang selama ini dilakukan manusia bukan semata-mata atas dasar dorongan ajaran agama, misalnya demi kesehatan atau kecantikan tubuh, dan bukankah pula kepentingan pengendalian diri disadari oleh setiap makhluk yang berakal. Di sisi lain, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan yang dikandung oleh Ramadan, niscaya mereka mengharap seluruh bulan menjadi Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan pada ayat lain dinyatakan bahwa Al-Quran turun pada malam Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini berarti bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Qadar itu yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Para malaikat dan ruh Jibril silih berganti turun seizin Tuhan, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Di sisi lain, sebagaimana disinggung pada awal uraian, bahwa dalam rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan disisipkan ayat yang mengandung pesan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, serta janjinya untuk mengabulkan doa siapapun yang dengan tulus berdoa. Dari hadis-hadis Nabi diperoleh pula penjelasan tentang keistimewaan bulan ini. Namun seandainya tidak ada keistimewaan bagi Ramadan kecuali Lailatul Qadar, maka hal itu pada hakikatnya telah cukup untuk membahagiakan umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.